Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Rasain nih panasnya rokok gue. Pembajakan! Lepas! Diam. Dengarkan podcast Tinggal Nama setiap hari Selasa dan Kamis. Persembahan Video Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Saat semuanya sudah terlambat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang memastikan hingga kini belum ada temuan daging sapi gelonggongan yang dijual di pasaran jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, Sayuti, ketika diwawancarai hari Selasa 26 April. Sayuti mengatakan, berdasarkan hasil pantauan pihaknya di pasar tradisional, belum ditemukan pedagang yang menjual daging sapi gelonggongan. Sayuti pun menghimbau kepada masyarakat supaya terhindar dari pembelian daging sapi gelonggongan, mengingat tekstur maupun warna daging tersebut sangat mudah diketahui. Selain itu, tambah Sayuti, masyarakat juga dihimbau agar tidak cemas akan ketersediaan daging di pasaran, mengingat hingga kini stok daging mencukupi. Bonus atlet PON 20 dan Pepanas 16 Papua tahun 2021 akhirnya dicairkan. Pencairan bonus tersebut langsung diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sumsel Haji Hermanderu di Geraha Bina Praja Selasa 26 April. Pencairan bonus yang selama ini ditunggu-tunggu tersebut bakal dicairkan dan langsung ditransfer melalui rekening masing-masing. Deru menjelaskan pencairan bonus di tahun ini cukup meningkat sekitar 40 hingga 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kendati begitu, Deru tetap menegaskan bahwa bonus yang didapat ini harus digunakan sebaik mungkin untuk modal usaha di masa yang akan datang. Mengingat tidak selamanya atlet dapat bertahan seperti ini terus, sehingga lanjut Deru, jika uang yang didapat tersebut tidak bisa dimaksimalkan secara baik, maka semuanya akan sia-sia. Tahun ini perusahaan dituntut untuk membayar tunjangan Hari Raya THR karyawannya secara penuh. Hal itu berdasarkan surat edaran yang diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan Menaker tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans-Sulsel berkomitmen mengawal kebijakan tersebut. Salah satunya dengan menyiapkan 25 posko pengaduan THR yang tersebar di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Karena itu pihaknya mengimbau perusahaan menaati aturan tersebut. Jika tidak akan memberi sanksi tegas, mulai dari teguran, pembatasan usaha, hingga penutupan. Sebelumnya diketahui selama 2 tahun perusahaan mendapat toleransi membayar THR karyawan sebagian dengan alasan pandemi COVID-19. Namun seiring kondisi ekonomi tanah air yang semakin membaik, aturan pembayaran THR dikembalikan pada saat sebelum pandemi. THR wajib dibayarkan penuh oleh perusahaan. Hal sama disampaikan Wali Kota Makassar Dhani Pomanto yang meminta perusahaan memberikan tunjangan Hari Raya THR kepada karyawan. Sebab hal itu merupakan hak pekerja dan menjadi kewajiban perusahaan. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.